Temanya berat ya, berkarya seni tapi di lingkungan teknik. Bangunannya bagus gitu. Pasti yang ditanyain tentang itu arsiteknya siapa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Nah, Bincang Prodi kali ini ada yang spesial karena kita kedatangan keluarga baru di Universitas Bangka Belitung, lebih tepatnya program studi arsitektur. Nah, mungkin program studi yang ditunggu-tunggu ya. Nah, kita akan berbincang terkait dengan program studi arsitektur di Universitas Bangka Belitung ini dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen dari program studi arsitektur. Selamat datang Ibu Andina Syafrina, S.Arts, M.Arts, begitu ya Bu ya? Oke, terima kasih Ibu Andina sudah hadir di studio podcastnya UBB. Ya, selamat pagi menjelang siang, Mbak Aisyah. Kita kenalan dulu ya. Oke, Bu Andina, kita akan diskusi terkait dengan program studi arsitektur ya. Sebenarnya ini bisa menjadi program studi yang dinanti-nantikan oleh banyak orang di luar sana, khususnya di Universitas Bangka Belitung ya, Bu Andina. Nah, kita memiliki tema sebenarnya yang kita diskusikan hari ini terkait dengan berkarya seni dalam lingkungan teknik. Berat Bu ya. Temanya berat ya, berkarya seni tapi di lingkungan teknik begitu ya. Nah, sebelum kita mengulik lebih lanjut terkait dengan topik itu, mungkin saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu terkait dengan program studi arsitektur begitu ya. Nah, Bu Andina boleh sedikit dijelaskan apa itu arsitektur Bu? Silahkan. Oke. Arsitektur itu kalau misalnya secara singkat ya, pernah kan kita jalan ke suatu tempat atau kota, kita ngelihat bangunannya bagus gitu. Pasti yang ditanyain tentang itu arsiteknya siapa sih gitu yang ngebangun itu. Nah, jadi kalau misalnya secara umum yang kita tahu arsitektur adalah merancang bangunan. Tapi bisa lebih luas lagi, kita bisa ngerancang lingkungan binaan. Nah, lingkungan binaan itu adalah lingkungan buatan yang didominasi oleh pembangunan manusia gitu. Baik ada infrastrukturnya seperti jalan gitu, kemudian ada perumahannya, kemudian ada bangunan lainnya. Jadi tidak sebatas bangunan dalam bentuk bangunan secara harfiah ya Bu ya. Itu lingkungan pun bisa dirancang oleh seorang arsitek. Ya, begitu ya. Oke. Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya begitu, arsitek yang saya kenal di media sosial karena berhubung beliau mungkin figur yang terkenal juga kali ya Bu ya. Itu Bapak Ridwan Kamil. Ya benar. Betul. Ya, karena beliau suka menggambar di media sosialnya lalu menunjukkan terkait dengan ini loh hasil bangunannya yang kebanyakan memang seperti masjid ya, yang indah-indah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu sosok yang memang saya kenal. Sebenarnya banyak, saya yakin arsitek luar biasa di luar sana begitu ya Bu Andini ya. Benar. Sebelum kita lanjutkan mungkin Bu Andini boleh lebih dekat lagi nanti untuk mic-nya agar terdengar jelas oleh Bang Reza. Siap. Oke, kita lanjutkan terkait dengan perkenalannya dengan program studi arsitektur ya Bu ya. Nah, kira-kira apa saja Bu Andini yang dipelajari di program studi arsitektur khususnya di Universitas Bangka Belitung? Silahkan Bu. Banyak sekali yang akan dipelajari di arsitektur. Salah satunya ini, mata kuliah wajib kita itu akan banyak menghabiskan waktu di studio gambar atau studio desain. Jadi itu seperti mata kuliah inti di arsitektur, merangkum mata kuliah lainnya. Nah, jadi ada pelajaran tentang struktur dan konstruksi, kemudian ada pelajaran tentang arsitektur tradisional gitu, kemudian ada pelajaran tentang arsitektur kawasan, kemudian ada pelajaran juga tentang teknologi material, bangunan dan lain-lain gitu. Yang nantinya si mata kuliah ini akan dirangkum di dalam studio. Jadi mata pembelajarannya itu nanti linear, Mbak. Linear di dalam studio itu. Menarik ya pengucapannya studio. Kami biasanya di sains itu laboratorium ya. Laboratorium. Tapi kalau arsitektur ini memiliki studio tersendiri yang memang untuk menggambar begitu tempatnya ya Bu ya. Oke, Bu Andini, tadi kan Bu Andina tadi kan sudah menyampaikan terkait dengan hal-hal mata kuliahnya ya. Apa sih Bu kira-kira yang membedakan belajar atau mata kuliah yang ada di arsitektur dengan teknik sipil seperti itu? Mungkin ada beberapa mahasiswa atau calon mahasiswa di luar sana ya, apa sih sebenarnya bedanya teknik sipil begitu dengan arsitektur? Nah, silakan Ibu Andina. Jadi
arsitektur ini sebenarnya keilmuannya nggak bisa berdiri sendiri gitu, karena kita berkolaborasi gitu. Sipil dan paling dekat kan rumpun ke sipil ya, ke rumpun sipil dan juga ke rumpun planologi atau perencanaan wilayah kota. Nah jadi kalau misalnya arsitek itu mendesain bangunan, maka nanti teknik sipil ini akan menghitung struktur dari bangunan itu gitu. Nah nanti untuk planologi atau PWK itu akan menentukan apakah bangunan ini sudah tepat dibangun di lokasi tersebut gitu. Bagaimana dengan ketinggian bangunan yang kita rancang itu apakah sudah tepat, jadi lebih ke kebijakannya seperti itu. Termasuk juga dengan bidang keilmuan lain seperti teknik fisika. Nah kita kan harus tahu di bangunan itu tentang kenyamanan apakah kita di bangunan itu panas atau enggak gitu. Nah itu bagaimana perhitungan penghawaannya gitu. Kemudian dari teknik elektro juga berhubungan bagaimana peletakan jaringan listrik di suatu bangunan. Oke, jadi sudah didengar oleh adik-adik di luar sana ya, bagi calon mahasiswa program studi arsitektur yang mungkin saat ini masih di bangku sekolah ya, SMA tentunya, jadi bisa menggambarkan apa sih sebenarnya perbedaan dari ketiga program studi tersebut. Jangan lupa juga bisa buka bagian episodenya teknik sipil dan perencanaan wilayah dan kota ya, untuk bisa membedakan dan membandingkan apa sih perbedaannya program studi arsitektur, kemudian teknik sipil dan perencanaan wilayah dan kota, begitu ya Bu Andina ya. Benar banget. Nah terkait dengan hal tadi, jadi cara mempersiapkan diri nih bagi calon mahasiswa yang memang tertarik kuliah di program studi arsitektur. Apakah tadi kan Ibu Andina sedikit nge-mention ya terkait dengan teknik fisika. Nah apakah nih siswa-siswa kita nih di luar sana, adik-adik kita harus pintar fisikanya. Itu yang pertama. Yang kedua, arsitektur kan terkenal dengan menggambar ya Bu ya, begitu. Nah apakah skill menggambar juga menjadi salah satu poin utama Bu di arsitektur? Silahkan Bu Andina. Baik, jadi untuk pembelajaran ya, kalau misalnya dari IPS, IPA itu juga bisa daftar di arsitektur gitu. Karena nanti yang akan banyak kita pelajarin di arsitektur adalah tentang critical thinking. Bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus dari suatu lahan yang kita akan bangun gitu. Nah jadi kalau misalnya jago gambar nggak mesti jago gambar, tapi kalau bisa gitu, bisa menggambar, karena menggambar itu kan skill ya, yang bakalan bisa dilatih nantinya gitu. Yang penting gambar tersebut jelas, nggak mesti harus bagus gitu, sampai harus dibuat bayangan realistis. Nah itu nggak mesti harus seperti itu gitu, karena salah satu bahasa yang kita gunakan di teknik sipil ataupun di arsitek itu adalah bahasa gambar. Jadi gambar itu harus jelas, bisa dibaca oleh misalnya bapak tukang yang bakalan membangun si bangunan tersebut. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kalau untuk mempersiapkan nanti ya, adik-adik mahasiswa nih mau mempersiapkan masuk ke arsitek, ya bisa gitu belajar sedikit-sedikit tentang teknik menggambar, karena sedikit banyak itu akan juga dijelaskan atau ditanyain atau dites nantinya gitu. Kemudian belajar baca-baca tentang arsitek-arsitek yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri kayak gitu. Kemudian baca-baca tentang buku-buku arsitek dan lainnya gitu. Oke, intinya jangan khawatir ya adik-adik di luar sana, jika memang tertarik masuk ke program studi arsitektur tapi nggak bisa menggambar, nanti bisa dipelajari ya Bu Andina ya. Jadi kalau dari nol banget misalnya gimana? Ada nggak sih Bu les menggambar? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Les menggambar ada. Oh ada ya? Tapi saya nggak tahu sih di Bangka Belitung belum tentu ada ya, tapi ada. Sebenarnya ada les menggambar. Tadi saya cuma nebak loh. Ya, jadi sebenarnya ada ya les menggambar itu. Tapi jangan khawatir adik-adik, kalau memang tertarik ya untuk kuliah dan masuk di program studi arsitektur, jika tidak bisa menggambar nanti bisa dilatih ya Bu ya. Bisa. Ada saatnya nanti ya, kalau udah masuk ke program studi arsitektur itu bisa belajar sama-sama begitu. Dan tidak harus dari keilmuan sains ya. Jadi baik dari IPA, IPS ataupun misalnya dari SMK atau dari madrasah, itu kalau memang tertarik kuliah di program studi arsitektur bisa mendaftar. Begitu bukan Ibu? Oke, terkait dengan ini nih kira-kira Bu. Biasanya kan saat ini adik-adik di luar sana nih nggak kebayang ya, kuliah arsitektur itu kan yang terlihat ini kerennya ya. Kerennya, sosok-sosok yang luar biasanya, kemudian
dan memang terdengar luar biasa ya gitu kan. Oh, program studi apa? Arsitektur begitu. Nah, kira-kira apakah ada hal-hal yang gak disangka saat masuk di program studi arsitektur? Misalnya tugasnya Masya Allah luar biasa, bikin begadang, tadi menggambar-gambar gitu kan, yang harus beli kertas-kertas yang sebesar segede gaban kalau saya bilangnya kayak gitu. Nah, hal-hal yang gak disangka ketika kita sudah menjadi mahasiswa arsitektur itu seperti apa untuk gambaran adik-adik kita? Oke, mungkin saya bercerita dari pengalaman pribadi aja Boleh, ya. Boleh, silakan Bu Andina. Jadi kalau kagetnya itu ternyata ya itu tadi, ternyata awal-awal saya masuk arsitek, itu kirain bakalan gambar terus. Memang sih bakalan menggambar, kirain bakalan menggambar yang realistis seperti anak seni gitu kan. Ternyata enggak gitu. Ternyata banyak hal yang bisa kita pelajarin di arsitektur gitu. Terutama belajar tentang critical thinking tadi gitu. Bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dari suatu tempat ataupun case tadi gitu. Nah, kemudian hal lainnya ini sih, benar tadi Mbak Aisyah bilang banyak begadang. Banyak banget tugasnya gitu. Tapi mungkin ya di prodi lain juga pasti sama ya, banyak tugas gitu. Cuman memang ini hampir 24 jam gitu kan yang kita habiskan waktu untuk di studio gambar tadi gitu, untuk menyelesaikan satu proyek. Jadi kan kalau studio itu kan kita belajar nantinya seperti di dunia kerja gitu Mbak. Jadi kita belajar dari mulai perencanaan set kosong misalnya, perencanaan awal dari mulai kita menentukan strukturnya, kemudian menentukan desain bangunannya seperti apa hingga bangunan tersebut jadi gitu. Makanya di akhir studio biasa kita dianjurkan untuk membuat maket. Oke. Terkait dengan mungkin gambaran praktikum ya, itu biasanya prakteknya itu seperti apa sih? Tadi kan Ibu Andina sempat nge-mention project begitu kan ya. Nah, apakah sistemnya memang sistem project gitu? Jadi setiap ada mata kuliah, prakteknya ya memang membuat project tertentu begitu, dan apakah memang harus di dalam studio selalu atau mungkin harus ada cross check ke lapangan, atau memang ya cukup istilahnya menggunakan critical thinking kita dalam membuat suatu bangunan begitu? Ya, seperti apa Bu Andina? Jadi memang benar, kita harus gak hanya di dalam studio Mbak, jadi kita harus keluar gitu. Bahkan dianjurkan sekali untuk kita jalan-jalan dan maupun survei lokasi. Karena biar kita tahu kondisi sebenarnya di lokasi tersebut seperti apa gitu, kondisi existing kalau misalnya kita sebut gitu. Jadi kita bisa mendapatkan banyak insight untuk melakukan analisis gitu. Karena kan critical thinking itu kan perlu didukung oleh faktor-faktor kan, faktor-faktor lain gitu. Misalnya dari buku bacaan, kemudian dari kunjungan lapangan kayak gitu. Makanya juga di arsitektur itu banyak banget biasanya kita jalan-jalan atau studi ekskursi. Jadi untuk menambah pengalaman ruang si mahasiswa terkait fungsi-fungsi bangunan tertentu gitu. Karena nanti tadi di setiap studio itu akan beda-beda proyeknya. Semester 1 misalnya kita membuat bangunan sederhana gitu, misalnya rumah tinggal. Di semester 2 naik bangunan berlantai 4 gitu, seperti misalnya rental office. Nanti semester berikutnya bisa jadi ke kawasan gitu, ke skala kawasan. Oke, Bu Andina, saya jadi makin penasaran ya, ini di luar dari konteksnya pertanyaan yang sudah disusun ya gitu. Sekarang kan kita sudah bertransformasi ke era digital begitu ya Bu ya. Nah, apakah di program studi arsitektur itu memang masih harus menggambar secara manual, atau sudah ada software tertentu yang memang untuk mendesain itu sudah tidak perlu lagi menggambar secara manual begitu? Seperti apa Bu Andina? Boleh mungkin dideskripsikan ya? Sudah ada software tertentu. Jadi sekarang rata-rata ya menggambar manual itu hanya di semester awal gitu. Nanti udah masuk semester 2, 3 itu kita udah dikenalkan dengan digital. Software digital, kita bisa pakai AutoCAD biasa yang sering kita pakai ya. Kemudian SketchUp untuk modeling 3 dimensi. Kemudian ada Revit ya sekarang nih. Oke, berarti sudah ada itu ya. Artinya memang tidak perlu khawatir ya, balik lagi ke adik-adik di luar sana ya. Jadi memang menggambar memang harus ada di awal-awal semester, tapi nanti di semester-semester berikutnya juga akan dipelajari bagaimana cara mendesain dengan menggunakan sistem digital. Begitu ya Bu Andina ya. Oke, nah kita masuk ke topik ya yang menurut saya berat dan saya tidak memahaminya. Jadi mohon Bu Andina menjelaskan seperti apa Bu arti berkarya seni dalam lingkungan teknik itu, silakan Ibu. Oke, jadi
Kalau ini ya, sering disebut bahwa arsitek itu adalah seninya di Fakultas Teknik gitu. Jadi kayak prodi seni di Fakultas Teknik gitu. Karena apa? Karena kita dalam merancang itu bukan hanya melihat dari segi fungsi aja gitu. Tapi kita harus tadi ya, seni dan teknologi gitu. Memadukan seni dan teknologi. Jadi seni ini kita harus imajinasi, kemudian kreatif dalam membuat suatu bangunan, baik itu bentuk bangunan tunggal ataupun kawasan gitu. Nah, kita juga harus berpikir secara praktis dan teknis tadi, melihat fungsi, kemudian keamanan, kekokohan dari bangunan gitu, Mbak. Jadi itulah berkarya seni yang mungkin di Fakultas Teknik lain tuh prodi teknik lain itu tidak ditemukan gitu, karena kita masuk ke nilai estetika dari suatu bangunan dan tempat gitu. Oke, saya percaya itu karena memang dan satu lagi mungkin ya, lebih ke penelitiannya atau skripsinya atau tugas akhir, apakah memang tugas akhir ketika nanti di akhir semester begitu ya, mungkin di semester 7 atau ke semester 8 itu sama tidak ya dengan program studi lainnya yang kita memang harus menyusun dari mulai proposal sampai ke draft skripsi begitu, karena sering saya melihat gitu ya rekan-rekan mahasiswa arsitektur itu ketika sudah semester akhir membawa-bawa gambar begitu yang sudah didesain, entah itu mungkin dari, saya tidak terlalu paham, mungkin Ibu Andina nanti silahkan untuk menyampaikan ya bahannya itu apa, jadi sudah menyusun bangunan-bangunan yang memang desainnya itu cantik luar biasa dan itu akan dipresentasikan pada saat tugas akhir. Menurut saya itu luar biasa ya, karena kan kita di beberapa program studi ketika pemaparan bawa slide saja gitu ya Bu. Hasil penelitian itu adanya di dalam slide kayak gitu, tidak perlu membawa hasil karya gitu ya dalam bentuk desain bangunan. Boleh sedikit disampaikan Ibu Andina, silahkan. Oke, jadi nanti untuk terkait skripsi itu kurang lebih sama dengan prodi lainnya. Jadi memang kita tetap membuat laporan ya, laporan dan ditambah dengan gambar, biasa dalam bentuk A3 itu. Ya, gambar desain maupun gambar kerja dalam bentuk A3, kemudian biasanya juga ditambahkan dengan video dari desain tersebut gitu, video 3D. Kemudian ada juga maket tadi dan juga X-banner. Tapi itu sebenarnya opsional sih, Mbak. Kalau misalnya maket kemungkinan ya bisa menjadi opsional, bisa menjadi wajib. Karena itu kan salah satu metode kita untuk mempresentasikan hasil karya kita. Nah, dengan maket itu lebih mudah biasanya kita untuk mempresentasikan karena bisa ditunjuk langsung nih, oh ini Pak area atapnya akan berbentuk seperti ini area parkir di sini, nah seperti itu. Oke, menarik ya, Bu Andina ya. Ini saya selalu memberikan pertanyaan tambahan. Nggak apa-apa ya, Bu Andina ya. Terkait dengan kehadiran dari program studi arsitektur di Universitas Bangka Belitung ini, kira-kira apa sih Bu harapannya dalam memberikan kontribusi terhadap ya pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung ini? Bu Andina silahkan. Iya, jadi harapannya dengan arsitektur ini kan kita makin banyak memunculkan perencana kota, perencana bangunan, sehingga tata kota ataupun tata bangunan di Bangka Belitung ini menjadi semakin baik gitu. Apalagi kan di Bangka Belitung ini kan juga termasuk salah satu kawasan ekonomi eksklusif kalau nggak salah saya ya. Yang dikhususkan untuk pariwisata. Nah, dengan begitu juga kita bisa mendukung program-program pemerintah dalam mensukseskan program-program yang ada gitu. Seperti juga kita Bangka Belitung ini punya kekhasan di pesisirnya, banyak sekali pantai-pantai. Nah, itu juga kita bisa dukung melalui lulusan arsitektur ini. Oke, Bu Andina ya, memang menarik sih, luar biasa dengan potensi-potensi Kepulauan Bangka Belitung ini, dengan kehadiran perencanaan wilayah dan kota, dengan kehadiran teknik sipil, dengan kehadiran arsitektur. Ini kan program studi yang berteman ya. Iya, yang berteman. Tidak bisa saling lepas satu sama lain ya, harus ada ketiganya begitu. Jadi harapannya memang di depan nanti dengan kehadiran 3 program studi yang luar biasa ini bisa memberikan kebaruan terkait dengan pembangunan khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Kita nantikan Ibu ya. Amin. Entah itu mungkin dalam bentuk penelitian, entah itu mungkin dalam bentuk pengabdian seperti apa begitu. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya, pertanyaan favorit dari adik-adik sekalian di luar sana. Prospek kerja bagi lulusan program studi arsitektur itu seperti apa Bu Andina? Banyak sekali ya prospek kerja untuk lulusan arsitektur.
kita bisa berprofesi di dunia konsultan. Biasa kita sebut juga studio arsitektur. Ketika lulus itu menjadi arsitek atau menjadi asisten arsitek gitu. Kita bisa bekerja di developer atau real estate, ranah real estate, kemudian bisa bekerja di desain interior. Nah itu kan kalau misalnya dari segi praktisi ya Mbak. Kalau misalnya dari segi akademisi dan peneliti, itu bisa bekerja di universitas-universitas, menjadi dosen, kemudian menjadi peneliti di bidang arsitektur, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian di segi pemerintahan, nah pemerintahan itu juga sangat banyak. Kita bisa bekerja menjadi perencana, tenaga ahli di dinas-dinas terkait di pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, kemudian di Bapeda, di Wali Kota, dan lain sebagainya. Dan di luar ranah itu pun kita bisa gitu, karena tadi arsitek ini kan bagi saya mengajarkan banyak hal gitu, karena seperti cara berpikir kreatif, kemudian bekerja di dalam tim, manajerial, dan juga critical thinking tadi gitu, sehingga bisa mengembangkan sayap. Saya nggak tertarik nih ketika lulus, nggak pengen jadi arsitek gitu, karena capek gitu kan. Udah begadang terus nih selama kuliah di arsitek gitu. Ya udah kita bisa menjadi fotografer, videografer, karena nanti salah satu mata kuliah pilihan di arsitektur itu kita juga menyediakan gitu fotografi arsitektur gitu. Wow. Ya. Oke, jadi memang ada khusus tersendiri ya cara menggambil gambar untuk arsitektur itu. Apa bedanya Ibu dengan menggambil gambar pada umumnya? Mungkin sedikit disampaikan sedikit saja teknik yang paling pembedanya gitu, poin pentingnya itu harus bagian gini loh kayak gitu. Misalnya yang saya nggak paham ya seperti apa, silakan Bu Andini. Kita kan ini sih Mbak lebih ke detail material, detail arsitektur, detail-detail yang kita ambil untuk di fotografi arsitektur. Gitu. Oke, menarik. Terakhir terkait dengan closing statement, Ibu Andina disilahkan untuk promosi terkait dengan program studi arsitektur. Kenapa harus kuliah dan memilih program studi arsitekturnya Universitas Bangka Belitung? Silahkan Bu Andina. Ini salah satu prodi baru di Universitas Bangka Belitung dan juga satu-satunya prodi yang masih yang ada ya di Bangka Belitung saat ini gitu. Dan juga banyak sekali peluang untuk dunia kerja nanti ketika lulus dari arsitektur UBB gitu. Dan juga arsitektur UBB ini mempunyai ciri khas, salah satunya kita belajar tentang arsitektur pesisir yang mungkin di prodi universitas lain itu belum ada gitu untuk mempelajari kekhususan arsitektur pesisir gitu. Oke. Sudah ada media sosialnya Bu Andina? Sudah. Mungkin boleh disampaikan? Iya, silakan. Benar, bisa di-follow akun Instagram Arsitektur UBB, Arsitektur UBB, huruf kecil semua tanpa spasi. Baru itu aja sih Mbak. Baru itu, tidak apa-apa. Jadi informasi lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat di website officialnya Universitas Bangka Belitung. Begitu ya Bu Andina ya. Benar. Oke Bu Andina, terima kasih banyak untuk sharing sessionnya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat adik-adik kita di luar sana terkait dengan program studi arsitektur. Terima kasih Bu Andina. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak Mbak Aisyah. Siap, sami-sami. Demikian sharing session kita hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.